bagus. Ngomong jangan misalnya kau kan coach ini cuma tak apa pasang dulu. Berarti kau ada Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nurfan di Campy Badminton. Hari ini aku akan mereview satu buah raket Li-Ning high-end yang bisa dibilang raket ini termasuk raket legend. Dikarenakan raket ini adalah limited edition yang dibikin oleh Li-Ning khusus bukan untuk pemain, melainkan untuk seorang pelatih. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan apa sih raket ini dan keistimewaan apa dari raket ini yang membuat raket ini pada zamannya ini laris sekali, nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip, dan buat teman-teman yang barusan hadir di channel ini langsung aja tekan tombol subscribe. Dan buat teman-teman yang merasa kalau channel ini bermanfaat, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada satu buah raket yang hari ini akan ku review, yaitu Li-Ning M78 Limited Edition khusus untuk Li Yongbo. Siapa yang nggak tahu Li Yongbo? Li Yongbo adalah seorang mantan pelatih timnas China yang sukses membawa China menjadi satu-satunya negara paling ditakuti di dunia bulu tangkis dunia di 2 dekade terakhir, sampai dia pensiun di tahun 2017. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja bahas bahan material dan teknologi yang ada pada raket ini. Untuk bahan material dari shaft sampai ke frame sudah menggunakan satu-satunya carbon graphite yang dikenal paling kuat dan juga paling kokoh, yaitu military grade carbon fiber. Oke, dan untuk teknologi yang ada pada shaft raket ini, di shaft raket ini ada tertera satu, yaitu UHB shaft. UHB shaft seperti yang kalian ketahui adalah satu-satunya teknologi yang membuat shaft pada raket ini memiliki tingkat flexibility yang sangat baik, sehingga shaft raket ini dapat membantu power ketika kita melakukan pukulan-pukulan keras, terutama smash. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu wing stabilizer yang ada pada frame raket ini. Untuk teknologi wing stabilizer adalah teknologi yang dimana di titik arah jam 3 dan arah jam 9 dibuat sedikit lebih fleksibel guna untuk meningkatkan shuttle hold pada frame raket ini, sehingga tingkat kontrol pada raket ini akan membaik. Oke, dan untuk teknologi selanjutnya yaitu di sini ada tertera Aerotech Beam System. Aerotech Beam System adalah suatu teknologi yang membuat frame raket ini bebas dari hambatan udara, sehingga ketika kita ayun raket ini berasa sangat enteng sekali, dan juga merupakan satu-satunya shock absorption pada raket ini, sehingga untuk mengurangi tingkat getaran pada raket ini ketika kita melakukan pukulan-pukulan keras. Oke, dan untuk selanjutnya yaitu teknologi Dynamic Optimum Frame, yaitu teknologi yang untuk memperbesar titik sweet spot pada raket ini. Dan di sini ada satu teknologi lagi, yaitu 3D Break Free ya teman-teman. 3D Break Free adalah suatu teknologi yang ada pada raket ini yang berguna untuk menambahkan tingkat power dan akurasi di setiap pukulan kita, terutama smash. Jadi ketika kita melakukan pukulan-pukulan keras, teknologi 3D Break Free ini akan menambahkan power tambahan dan juga tingkat akurasi akan jauh lebih akurat dikarenakan adanya teknologi 3D Break Free pada
raket Li-Ning M78 ini. Dan kita akan bahas ke teknologi terakhir yaitu TB Nano. TB Nano sebenarnya pada zamannya itu hanya ada pada raket high-end. Tapi untuk saat ini Li-Ning sudah membuat raket-raket mid-end-nya udah menggunakan TB Nano dan UHB Shaft ini udah bisa dibilang teknologi yang umum ya teman-teman. Jadi TB Nano adalah penggabungan antara resin dan fiber yang berguna untuk meningkatkan durability pada frame raket ini sebesar 20% lebih kuat. Oke, mungkin cukup sekian untuk teknologi dan bahan material pada raket M78 ini. Buat teman-teman yang penasaran dengan bentuk dan rupa dari raket ini, aku akan kasih video close-up-nya dan inilah videonya. Oke teman-teman, kita bahas ke poin pertama yaitu harga dari raket ini. Untuk harga dari raket Li-Ning M78 ini aku dulu beli di 3 tahun yang lalu, aku beli di angka Rp2.499.000 atau bisa disebut juga Rp2.500.000. Dan untuk saat ini kalau teman-teman mau cari raket M78 ini mungkin kalian akan sangat susah sekali untuk mencari raket ini dikarenakan raket M78 ini dibuat limited edition, jadi stoknya terbatas dan juga raket ini termasuk raket legend. Jadi buat teman-teman kolektor pasti kalian sudah tahu raket M78 ini. Dan buat teman-teman yang mau beli raket ini mungkin kalau kalian beli dari kolektor mungkin harganya akan di atas 3 juta bahkan di atas 4 juta rupiah. Jadi harga dari raket ini udah nggak manusiawi. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu berat dari raket ini. Untuk berat dari raket ini di spesifikasi itu tertera di 3U teman-teman. Jadi di berat raket ini tertera di 86 plus minus 3 gram. Dan setelah terpasang senar dan terpasang grip, berat total dari raket ini menjadi 102 gram. Jadi termasuk raket yang cenderung berat. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini tertera head heavy bracket ya teman-teman. Jadi di angka 300 mm setelah terpasang senar dan terpasang grip, balance point pada raket ini menjadi 305. Jadi termasuk raket yang super head heavy buat aku ya teman-teman. Jadi buat aku raket ini cenderung berat dan juga super head heavy. Jadi buat aku mungkin raket ini agak sedikit susah buat kalian yang bermain double. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu shaft pada raket ini. Untuk shaft raket ini di spesifikasi itu tertera stiff ya teman-teman. Tapi ketika aku mencoba membengkokkan raket ini dan ketika aku memberi tekanan pada raket ini, aku berasa raket ini nggak stiff sama sekali, melainkan medium ya teman-teman. Jadi ini menurut aku agak sedikit fleksibel ya teman-teman. Nggak stiff, melainkan medium. Jadi buat teman-teman yang suka dengan raket medium, mungkin kalian akan sangat cocok untuk menggunakan M78 ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu tension. Untuk tension raket ini dapat ditarik sampai 30 lbs. Jadi rata-rata raket Li-Ning old school itu rata-rata bisa ditarik sampai 30 lbs dan itu udah termasuk tinggi. Dan di sini aku hanya tarik di angka 28 lbs dengan senar Aerobite Boost dan inilah hitting soundnya. Menurutku mungkin dikarenakan bahan material dari raket ini yang membuat hitting sound dari raket ini agak sedikit melempem ya. Jadi untuk hitting sound aku nggak gimana suka ya. Mungkin dikarenakan Aerobite Boost. Tetapi Aerobite Boost yang aku pakai di 100 JJ Kurunai malah terdengar sangat bagus. Dan di sini menurut aku agak sedikit kurang garing untuk hitting sound dari raket ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu cat. Untuk cat dari raket ini didesain warna putih, gold, dan hitam. Jadi buat teman-teman yang suka dengan raket super simple, super simple dikarenakan warna dari raket ini nggak terlalu banyak dan nggak terlalu mencolok, raket ini bakalan bisa kalian kategorikan raket yang super cakep. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu chrome matte.
Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 76 mata itik atau 76 grommet. Seperti yang kalian ketahui, Li-Ning sangat suka membuat raket mereka itu memiliki grommet berjumlah 72. Tetapi untuk Li-Ning M78, mereka membuat atau memberikan jumlah grommet di total 76 mata itik di raket M78 ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk poin-poin yang aku review. Kita akan masuk ke review penilaian, tetapi sebelum aku masuk ke review penilaian, aku akan kasih kalian video ketika aku menggunakan bracket Li-Ning M78 ini, dan inilah videonya. Tiga lapangan punya kita nih. Tiga lapangan. Ya. Tiga lah dua. Tiga. Cuman lapangan itu tuh antara mau kasihan orang kan, agak sepi. Oke teman-teman, kita masuk ke review penilaian. Jadi sebelum aku masuk ke review penilaian, aku mau disclaimer dulu. Di sini aku hanya mereview jujur menurut pengalaman pribadiku menggunakan raket ini. Jadi buat teman-teman yang nggak suka atau pihak-pihak tertentu yang nggak setuju dengan hasil review jujurku, aku mohon maaf dulu. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu lob. Untuk lob raket ini aku bisa bilang sangat-sangat enak. Jadi dikarenakan raket ini udah head heavy dan juga shaftnya cenderung sedikit fleksibel atau bisa dibilang medium. Ketika aku melakukan pukulan lob, aku nggak gimana membutuhkan power yang besar. Jadi untuk lob aku kasih nilai 9,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu drive. Untuk drive raket ini, dikarenakan raket ini sedikit fleksibel dan sedikit bukan sedikit lagi, melainkan sangat head heavy. Jadi ketika aku melakukan pukulan drive, aku agak sedikit susah ya teman. Jadi untuk melakukan pukulan drive ini agak sedikit berat dan juga agak sedikit telat ya teman. Jadi untuk permainan drive, aku kasih nilai 8,5 dari 10 saja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu defense. Untuk defense, raket ini juga agak sedikit susah ya teman-teman, dikarenakan dia 3U, head heavy, dan juga dia shaftnya yang cenderung medium. Aku bisa bilang raket ini agak sedikit susah untuk bermain defense. Jadi ketika aku melakukan pukulan defense, aku agak sedikit telat ya teman-teman, dikarenakan dia terlalu head heavy. Jadi aku kasih nilai untuk defense, aku kasih nilai 8,5 dari 10 juga. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu drop shot dan netting. Untuk drop shot dan netting, aku bisa bilang raket ini cakep ya teman. Dikarenakan aku menggunakan Aerobite Boost ya teman. Jikalau aku menggunakan senar yang lebih repulsion lagi seperti Nano G atau BG66 Ultimax, mungkin untuk tingkat kontrolnya akan jauh lebih susah juga. Tetapi untuk raket ini, dikarenakan aku menggunakan Aerobite Boost, aku bisa bilang untuk tingkat kontrol seperti netting dan drop shot, raket ini sangat cakep. Jadi aku kasih nilai 9 dari 10 untuk drop shot dan netting.
Oke, kita akan bahas ke poin paling terakhir yaitu smash. Untuk smash raket ini super maknyus. Jadi aku bisa bilang raket ini enak sekali buat permainan smash. Jadi aku bisa kasih nilai 9,5 dari 10 untuk raket ini. Dikarenakan raket ini head heavy, jadi ketika aku melakukan pukulan-pukulan keras seperti smash, aku berasa pukulanku sangat luar biasa keras atau sangat luar biasa kuat. Jadi untuk smash, raket ini super cakep. Oke, kita akan bahas ke kesimpulan dari video ini. Jika teman-teman bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, jawabanku adalah raket ini sebenarnya worth it aja buat kalian beli. Dengan catatan kalau kalian punya budget, kalian boleh beli raket ini. Kalau kalian nggak punya budget, kalian nggak harus beli raket ini. Dikarenakan untuk raket mid-end yang dibikin oleh Li-Ning saat ini, mungkin teknologi-teknologi yang ada pada raket M78 ini udah ada di raket mid-end sekarang. Jadi untuk teknologi raket ini udah sedikit ketinggalan dikarenakan ini emang raket lama. Tetapi kalau kalian mau beli buat koleksi, silakan saja dikarenakan raket ini legend dan juga raket ini sangat luar biasa unik. Dan kalau kalian beli raket ini dan kalian simpan, mungkin harganya akan makin lama makin tinggi. Jadi buat kolektor raket ini sangat worth it. Tapi kalau kalian beli buat pakai, mungkin sedikit nggak worth it buat kalian beli buat saat ini. Oke, dan jika teman-teman bertanya apakah raket ini cocok untuk permainan double atau permainan single, menurutku raket ini kalau bermain double agak sedikit susah, tetapi untuk bermain single raket ini sangat enak. Jadi aku bisa bilang raket ini malah lebih cocok untuk permainan single dibanding permainan double. Oke, mungkin cukup sekian videoku hari ini. Jika teman-teman suka dengan videoku hari ini, langsung aja tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar raket M78 atau raket Li-Ning M78 ini, kalian boleh tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu. Akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!